Selamat datang di kelas Enjoy. Selamat belajar. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi bareng kita. Gue bareng rekan gue, kita berdua ini sosiolog yang bakal ngajak kalian semua buat deep dive ke isu-isu sosial yang lagi rame. Oke, langsung aja nih. Kalian pasti sering banget kan lihat challenge-challenge di media sosial yang bikin kita geleng-geleng kepala, mikir kok bisa-bisanya sih ini jadi viral? Mulai dari aksi coret-coret fasilitas umum sampai tantangan yang jelas-jelas membahayakan diri sendiri. Nah, pertanyaannya nih, kenapa ya hal-hal kayak gitu tuh bisa nyebar cepet banget? Ini tuh cuma iseng-iseng doang atau jangan-jangan ini adalah gejala sosial yang lebih dalam dari yang kita kira? Hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena ini dari kacamata sosiologi. Jadi, pertanyaan pemuka kita simple aja. Tren-tren berbahaya di medsos itu cuma buat seru-seruan sesaat? Atau sebenarnya itu cuma puncak gunung es dari masalah yang lebih gede di masyarakat kita? Tepat. Soalnya dalam sosiologi hampir nggak ada yang namanya cuma iseng. Semua tindakan sosial, sekecil apapun itu, pasti punya akar dan juga dampak. Yuk kita mulai bedah satu persatu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologi nih ya, tren viral yang ngerusak itu, nah itu bisa kita sebut sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial. Wah, kayaknya istilahnya berat banget ya, penyimpangan. Sebenarnya artinya apaan sih? Nah, ini dia definisinya. Jadi, yang namanya penyimpangan itu bukan cuma soal melanggar hukum formal, kayak nyuri atau ngerampok gitu. Tapi, ini juga tentang melanggar norma atau aturan-aturan gak tertulis yang udah kita sepakati bareng di masyarakat. Betul banget, contohnya yaitu tadi, bikin konten yang merusak fasilitas umum. Mungkin secara hukum gak seberat kejahatan lain ya, tapi mayoritas dari kita pasti setuju kalau itu tindakan yang salah dan gak bisa diterima. Nah, itulah inti dari penyimpangan sosial. Yang bahaya adalah, satu tindakan menyimpang itu bisa jadi pemicu efek domino loh, dimulai dari anomi. Nah ini istilah yang sosiologi banget. Gampangnya gini, anomi itu kondisi di mana masyarakat mulai bingung sama aturan main, norma yang lama udah dianggap nggak relevan, tapi norma baru yang jelas juga belum ada. Akibatnya muncul ketidakpastian. Orang jadi hilang kepercayaan sama sistem. Loh, kok dia ngelakuin itu tapi dibiarin aja? Ujung-ujungnya timbul konflik internal. Kita jadi gampang curiga satu sama lain dan rasa aman kita bersama pun jadi terkikis. Terus kenapa sih orang bisa sampai menyimpang? Ada dua teori nih yang gampang banget buat dipahami. Pertama, teori labeling. Coba bayangin seorang anak dari kecil terus-terusan dicap nakal sama lingkungannya. Lambat laun bisa jadi dia malah mikir, oh citra gue mau udah begini ya? Yaudah deh sekalian aja gue jadi nakal beneran. Yang kedua, sosialisasi tidak sempurna. Ini artinya proses dia belajar nilai dan norma di lingkungannya itu nggak berjalan dengan baik. Bisa jadi karena kurang bimbingan di keluarga atau ya salah pergaulan. Akibatnya dia jadi nggak punya kompas moral yang kuat buat jadi pegangan. Oke, barusan kita udah bahas masalahnya. Sekarang, gimana dong solusinya? Gimana caranya masyarakat menjaga dirinya biar tetap teratur dan harmonis? Nah, disinilah konsep pengendalian sosial itu berperan penting. Anggap aja ini kayak toolkit atau peralatan yang dipunya masyarakat buat mastiin semua anggota yang ngikutin aturan main yang udah disepakati bareng. Jadi, pengendalian sosial itu spektrumnya luas banget nih. Ini bukan cuma ngomongin polisi dan hukuman ya. Ini mencakup semua cara, mulai dari nasihat orang tua, ajaran agama, pendidikan di sekolah, sampai penegakan hukum. Tujuannya cuma satu, ngejaga keteraturan. Coba perhatiin kata kuncinya, mendidik dan membujuk. Ini nunjukin kalau yang namanya paksaan itu seharusnya jadi pilihan terakhir, bukan yang pertama dan utama. Secara umum ada dua filosofi utama nih. Yang pertama preventif, sesuai namanya tujuannya yang mencegah dari awal. Caranya lewat pendidikan karakter, sosialisasi nilai-nilai positif, dan ngebangun komunitas yang sehat. Intinya ngebentuk individu supaya dari awal nggak punya niat buat menyimpang. Nah lawannya adalah represif, ini sifatnya reaktif alias baru bertindak setelah pelanggaran itu kejadian. Contoh paling gampangnya ya tilang di jalan, sanksi skorsing di sekolah, atau hukuman penjara. Tujuannya adalah buat memulihkan keadaan dan ngasih efek jerah. Nah, dari dua pendekatan tadi, muncullah perdebatan klasik yang seru banget. Mana yang sebetulnya lebih efektif buat ngejaga keteraturan sosial? Apakah dengan cara membujuk dan menasihati, atau dengan cara memaksa dan menghukum? Ini nih inti dari pembahasan kita kali ini. Kita bakal coba adu argumen sedikit biar kita semua bisa ikut nimbang-nimbang mana yang lebih pas. Jadi pertanyaannya simpel aja. Untuk ngatasin penyimpangan, lebih baik kita menasehati atau langsung menghukum.
Coba deh kalian ambil waktu sejenak buat mikirin jawaban kalian sendiri. Dan perlu diingat ya, ini tuh bukan soal hitam atau putih. Keduanya punya peran dan konteksnya masing-masing kok. Oke, tim persuasif maju duluan. Pendekatan ini tujuannya membangun kesadaran dari dalam diri seseorang. Lewat nasihat, lewat dialog, kita tuh menanamkan nilai, bukan cuma sekedar kepatuhan buta. Ini efektif banget buat jangka panjang, terutama di lingkungan keluarga atau pertemanan. Tapi, ya ada kelemahannya, butuh waktu yang lama dan gak selalu berhasil ke semua orang. Gue setuju, tapi di sisi lain, ada situasi di mana nasihat aja tuh gak cukup, gak mempan. Nah, disitulah metode koersif atau paksaan masuk. Tujuannya instan, kepatuhan yang cepat. Misalnya aturan lalu lintas. Nggak bisa kan kita cuma diimbau buat taat, harus ada sanksi yang tegas. Tapi risikonya juga besar. Kepatuhan yang muncul itu seringkali karena takut, bukan karena sadar. Nah, ini bisa menimbulkan perlawanan diam-diam atau bahkan dendam. Nah, metode koersif ini ternyata punya buah wajah. Yang pertama itu kompulsif, yaitu menciptakan sebuah kondisi yang memaksa orang buat patuh. Contohnya, portal parkir otomatis yang nggak bakal kebuka sebelum kita bayar. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus patuh. Yang kedua adalah pervasif. Nah, yang ini lebih halus tapi efeknya bisa lebih dalam. Caranya dengan menanamkan norma secara terus-menerus lewat berbagai media, sampai akhirnya itu masuk ke alam bawah sadar dan jadi bagian dari diri kita. Kita patuh bukan lagi karena dipaksa, tapi karena kita merasa emang itulah yang benar. Pertanyaan selanjutnya nih, emangnya siapa sih yang berhak ngelakuin pengendalian sosial ini? Kalau jawaban kita cuma polisi atau pemerintah, wah jawaban itu kurang lengkap teman-teman. Tepat sekali, kenyataannya polisi sosial itu ada di mana-mana di sekitar kita. Bahkan mungkin diri kita sendiri adalah salah satunya tanpa kita sadari. Oke, kita mulai dari yang paling jelas dulu ya, yaitu lembaga formal. Pasti ada aparat kepolisian yang menegakkan hukum, ada pengadilan yang mengadili pelanggaran. Terus ada juga tokoh masyarakat atau pemuka agama yang punya wibawa buat ngasih nasihat. Ini semua adalah institusi resmi yang kita semua tahu. Tapi, kekuatan pengendalian yang paling dahsyat itu seringkali datangnya dari sumber yang gak resmi. Nah, ini dia poin yang super menarik. Pengendali yang paling efektif itu justru yang sifatnya informal. Bukan surat tilang, bukan juga putusan hakim, tapi bisa jadi cuma omongan tetangga, singgilan teman, atau bahkan sekedar komentar di media sosial. Ini yang kita sebut sebagai pengendalian sosial informal. Kekuatannya itu ada pada tekanan sosial dari orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah sepelekan kekuatan gosip dan cemoohan. Kedengarannya negatif banget kan? Tapi dalam sosiologi, dua hal ini adalah alat kontrol sosial yang luar biasa ampuh. Kenapa bisa gitu? Karena secara naluriah, nggak ada satu orang pun yang mau jadi bahan omongan negatif atau diejek sama lingkungannya. Nah, rasa malu dan takut dikucilkan itulah yang bikin seseorang mikir dua kali sebelum melanggar norma kelompoknya. Ini adalah cara komunitas secara nggak langsung menjaga para anggotanya agar tetap sejalan. Baik, kita udah sampai di penghujung sesi nih. Setelah kita ngobrolin soal penyimpangan dan berbagai cara pengendaliannya, kira-kira apa ya benang merah yang bisa kita tarik? Kesimpulan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang aman dan tertib itu bukan cuma tugasnya segelintir pihak aja. Jadi, jangan lagi kita mikir kalau menjaga ketertiban itu cuma urusannya polisi, guru, atau pemerintah. Setiap dari kita, setiap individu itu punya peran. Mulai dari hal yang paling simpel, kayak ngingetin teman, nggak ikutan nyebar konten negatif, sampai ikut aktif membangun lingkungan yang positif. Tepat sekali, keteraturan sosial itu adalah sebuah proyek kolektif, sebuah kerjasama besar, sebuah proyek kita bersama. Sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pertanyaan reflektif buat kalian semua nih. Kalau keteraturan sosial adalah tanggung jawab kita bersama, peran apa yang akan kamu ambil sekecil apapun itu di lingkunganmu sehari-hari? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi Deep Dive kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Aturan latihan soal online. Pertama, silakan siapkan alat tulis dan lembar jawaban mandiri sebelum memulai video. Kedua, simak setiap soal dengan teliti, kemudian tuliskan soal dan jawaban Anda pada lembar tersebut. Ketiga, setelah sesi pembahasan selesai, hitunglah total jawaban yang tepat. Keempat, wajib menuliskan skor akhir jumlah benar dan jumlah salah di kolom komentar sebagai bukti partisipasi dan bahan evaluasi. Kelima, waktu pengerjaan satu soal 40 detik. Selamat mengerjakan.
Jangan lupa berdoa.
Terima kasih sudah latihan soal di kelas Enjoy Bimbel Online. Jangan lupa subscribe channel ini.